Kita lagu pembukaan Puji Syukur 561. Ya hati Yesus mengarangi, lapang laksana samudera, sudi dosaku dalam alur pengampunanmu. Ya hati Yesus tumpuanku, risau dan bimbinglah hatiku, diguncangkan luka parah, sudilah kau menopang daku. Thesaurus hati kudus Yesus, datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya hati ilahi Yesus, dengan penjelmaanmu, Engkau menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia dan seluruh dunia. Ya hati ilahi Yesus, dengan salibmu yang agung, Engkau mengorbankan hidup karena ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia. Ya hati ilahi Yesus,
dengan ekaristi yang kudus, Engkau memberikan tanda cinta dan kehadiran-Mu yang tiada henti kepada mereka yang percaya. Thesaurus pertama, Ecce Venio. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendak-Mu. Yesus datang ke dunia membawa sukacita keselamatan Allah bagi manusia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi korban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus kedua, Ecce Ancilla. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menerima perutusannya untuk mengandung sang putra. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya kami hidup menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami, untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia. ya hati Yesus, karena lambung-Mu yang terbuka, Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan-Mu bagi kami dan seluruh dunia.
Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus ketiga, Sin Unum. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati kudus Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat-Mu keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tesaurus keempat, Consummatum est. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, dan terbukalah pintu keselamatan bagi dunia. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman kami untuk selalu bergembira memikul salib dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu.
Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkan rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Thesaurus kelima. Advenia Regnum Tuum. Datanglah kerajaanmu. Yesus akan datang lagi sebagai Raja atas semesta alam. Hati Yesus yang pantas disembah, berilah kami rahmat-Mu, supaya hidup kami menjadi kurban sejati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, yang setia kepada kehendak Bapa, dan hidup penuh cinta kepada sesama. Kuatkanlah iman untuk selalu bergembira memikul salib, dan mengorbankan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Sihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatan bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah rahmat keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Ya hati Yesus, karena lambungmu yang terbuka. Kasihanilah dan curahkanlah keselamatanmu bagi kami dan seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang Segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya hati Yesus yang penuh belas kasih,
kami mempersembahkan tesaurus ini demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Ya hati yang penuh dengan luapan rahmat dan cinta, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, supaya semakin banyak orang mengalami samudera kasih-Mu. Kepadamu hidup dan mati, sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Doa pemulihan cinta kasih kepada hati kudus Yesus. Ya hati Kudus Yesus, Sang pemulih sejati, Engkau tetap mencintai manusia, meski manusia sering menolak kasih-Mu. Kami hendak mempersembahkan pemulihan cinta kasih untuk setiap yang dingin dan sikap tidak percaya akan Engkau, untuk setiap pelanggaran atas kehidupan dan keutuhan ciptaan. Ya hati kudus Yesus Sang Pemulih sejati, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada hati-Mu yang penuh cinta. Dengan bantuan rahmat-Mu, pakailah seluruh hidup kami, kemampuan kami, pikiran, hati, budi, dan kehendak kami, segala yang ada pada kami, dalam rencana cinta kasih-Mu, untuk mengutuhkan ciptaan-Mu, mengembalikan keluhuran manusia, dan menghantar jiwa-jiwa dan masyarakat-masyarakat ke dalam kerajaan hati kudus-Mu. Semoga persembahan pemulihan ini berkenan kepadamu, karena hanya untuk kemuliaan-Mu hati kami tertuju, sebab Engkaulah sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hendak bersyukur karena dipersatukan dalam kurban Ekaristi yang kudus ini. Dalam rangka menyambut pesta Hati Kudus yang juga menjadi pelindung paroki kita. Pada Ekaristi sore hari ini kita juga akan membuka novena Hati Kudus Yesus hari yang pertama. Maka mari kita datang kepada Yesus, bukan hanya mohon kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi terlebih mari kita mohon supaya diperbaharui hati kita. Hati kita dilembutkan dan kita memiliki hati yang penuh kasih seperti hati Yesus sendiri. Maka mari kita siapkan batin kita. Secara khusus mari kita berdoa untuk keselamatan kekal saudara kita Albertus Malik. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Allah yang kekal dan kudus, Engkau telah memberikan kepada kami hati putra-Mu Yesus. Dari hatinya yang kudus, kami menemukan jaminan sejati untuk hidup dalam damai sejahtera. Perhatikanlah seruan kami selama novena ini untuk menimba kasih-Nya. Karenanya kami digerakkan untuk solider dengan sesama kami. Kami mengandalkan hati Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil ya Tuhan, dan adilah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku kau hukum sekedar segala dosa dan kekilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu dan melanggar segala perintah-Mu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan, dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukuman-Mu,
Jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku, karena kami tidak memenuhi perintah-perintah-Mu dan tidak hidup baik di hadapan-Mu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendak-Mu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup. Karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu kau panglingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah, putri Raguel di kota Ekbatama di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka, sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantungkan diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu. Dan orang akan berkata kepadanya, "Bapa hanya punya satu putri kesayangan. Celakalah Bapa, ia telah menggantung diri." Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sarah menadahkan tangannya, lalu berdoa katanya, "Terpujilah Engkau ya Allah penyayang, aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga, kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, putri Raguel, kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain
yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sarah, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, takkan mati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sehat semuanya. Beberapa hari yang lalu atau tadi malam, kemarin malam, mati listrik. Zaman ini seringkali kita tidak terlalu mengantisipasi bahwa ada mati listrik gitu.
Jadi seringkali kita tidak siap. Paling pol itu HP ya, lampu HP gitu. Saya pas bangun mau ke belakang itu, terpaksa ya cari-cari di mana. Tidak ada lampu emergensi, tidak siap. Dan saya kira semua dari kita itu tidak suka gelap, kecuali pencuri, kecuali orang-orang jahat, kecuali kita memang hatinya tidak baik, menyembunyikan sesuatu itu pasti dalam gelap. Tetapi umumnya tidak suka. Generasi yang dulu mungkin masih bisa mentolerir. Kita mungkin pernah tidur dengan lampu ublek, lampu kecil gitu. Zaman sekarang tidak. Anak-anak akan menjerit, ketakutan, berteriak, akan selalu mencari yang terang, yang enak gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya hanya membandingkan bahwa di antara kita juga ada konsep atau sebuah pemahaman bahwa kematian itu kan gelap. Berhadapan dengan kematian itu gelap karena penuh misteri. Tidak ada seorang pun yang pernah mati kembali sebagai manusia kecuali Yesus. Tidak ada yang bisa bercerita. Semuanya tidak tahu apakah itu pasti atau tidak. Kebanyakan dari kita sebenarnya takut menghadapi, tetapi pura-pura tidak takut. Takut dengan kematian, tetapi munculnya kemudian takut dengan orang mati. Orang mati padahal sudah nggak hidup kan. Sebenarnya bukan takut dengan orang mati, tetapi takut dengan kematian. Kita menghindar gitu. Lalu berhadapan dengan situasi itu akan muncul 3 reaksi menurut saya. Yang pertama, ada sekelompok orang, sebagian orang yang tetap merasa takut, tetapi ingin hidup terus, enggak mau mati, tapi tetap takut. Padahal umur bertambah, ketakutan semakin merajalela, mencari segala cara supaya tetap hidup, tidak mati. Operasi plastik lah, kasih plastik gitu ya. Apalah, minum obat, ke dukun, cari kecantikan, tapi tetap mengkeriput tua, menjadi panik. Ingin hidup terus lama tetapi takut. Lalu yang kedua, sekelompok dari kita itu ada yang tidak takut dengan kematian tetapi suka hidupnya, enggak peduli. Yang penting nikmati, yang penting saya kaya raya, yang penting saya bisa memiliki semuanya, enggak peduli, tidak memikirkan setelah kematian mau apa. Lalu yang ketiga adalah sebagian besar dari manusia itu berusaha mencari kepastian dan jawaban yang menenangkan hati. Dan inilah mungkin sebagian dari kita orang beriman, mencari kepastian itu. Lalu hari ini secara sangat jelas, Yesus memberi jawaban yang pasti. Dalam teks yang lain sebenarnya Yesus juga memberi kepastian, bahwa dia jalan, kebenaran dan hidup, dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita, misalnya begitu. Tetapi hari ini Yesus memberi penjelasan yang sangat jelas, bahwa hidup setelah kematian atau hidup dalam kebangkitan itu amat sangat berbeda, tidak seperti yang kita pikirkan soal tempat, waktu, dan keadaan. Yesus hanya memberi penjelasan bahwa hidup dalam kebangkitan adalah kita hidup seperti malaikat di surga. Kita akan memiliki badan kebangkitan seperti malaikat di surga. Luar biasa kan? Seperti malaikat. Orang-orang kudus, orang-orang yang diberkati. Allah sendiri akan menyempurnakan hidup kita. Hidup kita yang tidak sempurna itu setelah kebangkitan dalam kemuliaan Allah sendiri yang menyempurnakan hidup manusia dalam kemuliaan. Lalu yang ketiga,
manusia akan hidup menjadi satu dengan Allah dalam kasih. Saya kira 3 hal ini betul-betul memberi kepastian iman bagi kita. Memberi kepastian yang tadinya mungkin kita walaupun beriman juga cemas dan takut, akhirnya kita memiliki harapan dan iman, oh saya nanti akan seperti malaikat, hidup yang sudah disempurnakan, dan kita akan menjadi satu dengan Allah dalam kasih, mau cari apa lagi. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur untuk kepastian ini. Tetapi hari ini kita juga diingatkan bahwa hidup kita yang sekarang ini ternyata juga menjadi persiapan dan bagian. Sekali lagi, menjadi persiapan dan bagian untuk hidup kekal itu. Maka juga tidak boleh disepelekan. Hidup kita di dunia ini menentukan kehidupan kekal kita. Kita memperoleh kehidupan kekal atau tidak, tergantung hidup kita sekarang ini. Maka menjadi persiapan dan bagian untuk memiliki hidup yang abadi. Lalu pertanyaannya sebagai kesimpulan untuk direnungkan, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal itu kan? Bagaimana supaya kita memperoleh surga itu? Ketika kita menginginkan itu, mari kita hidup sejalan dengan kehendak Allah. Itu satu-satunya jalan hanya itu. Hidup sejalan dengan kehendak Allah. Yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, mari kita sejalan dengan kehendak Allah. Kalau kita sejalan dengan kehendak Allah, pasti kita boleh hidup bersatu dengan Allah dalam kasih itu sendiri. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini, dalam novena Hati Kudus ini, kita mohon sederhana saja hari ini, supaya kita bisa hidup sejalan dengan kehendak Allah. Mari menyatukan hati kita dengan hati kudus Yesus. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita doakan novena kepada hati kudus Yesus pada hari yang pertama. Kita doakan bersama. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, kami memanggil Engkau, kami mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonan kami ini. Tumbuhkanlah dalam hati kami yang mengikuti novena ini rasa solider kepada mereka yang menderita dan berkesusahan. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Kami memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, untuk mengabulkan permohonan kami ini. Anugerahkanlah damai sejahtera bagi keluarga kami, kesehatan dan rezeki secukupnya. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesus, Tuhan jiwa kami, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu
akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang kami minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa kami akan mengetuk kalau bukan kepada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu, ya Yesus. Kami mempersembahkan kepada hati-Mu permohonan kami ini. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, kami berharap padamu dan percaya kepadamu. Kami mempersembahkan diri di dalam Engkau, kami merasa aman. Hati Kudus Yesus, kami berharap padamu. Hati Kudus Yesus, kami berharap padamu. Hati Kudus Yesus, kami berharap padamu. Mari kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan padamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkatilah persembahan kami ini, agar menjadi rezeki bagi kami yang lapar dan haus akan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan tanda kesetiaan-Mu melalui tubuh dan darah putra-Mu. Tuntunlah kami agar selalu setia melaksanakan sabda-Mu dalam pesiarahan menuju kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. syukur kepada Allah. Hati Yesus